Sisa 2 orang lagi yang bisa masuk ke 8 besar untuk dapetin 100 juta. Kita lihat di dapur penentuan Master Rasa kali ini siapa yang akan lolos. Untuk menentukan menu yang terenak, kita udah ditemanin dengan Chef Don Chino dan Chef Norman Ismail. Kita undang 10 peserta di episode Dapur Penentuan kali ini. Silakan masuk 10 pesertanya. Wah, seru nih. Ini bervariasi nih, ada bapak-bapak, ibu-ibu, dan mas juga nih. Udah pada siap belum? Makanannya dicobain sama Chef Don Chino dan Chef Norman Ismail? Siap. Siap kalau nggak enak dibuang? Karena ini episode dapur penentuan yang terakhir, kita akan bikin sedikit sulit kali ya. Dimana di challenge pertama akan langsung ada 5 orang yang tereliminasi dari Master Rasa. Di challenge kali ini kalian harus masak makanan salah satu favoritnya orang Indonesia. Kira-kira tahu nggak Pak apa makanannya? Soto. Bukan. Bu Erlina tahu? Nasi goreng. Benar. Ya, benar ya. Nasi goreng. Tapi kalian cuma boleh masak nasi goreng ya dengan 5 bumbu. Tanpa protein, cuma nasi goreng yang enak. Bumbu basicnya udah ada di meja kalian. 5 bumbunya bisa kalian ambil di sana dan waktunya 30 menit. Jadi harus make sure bikin nasi goreng yang terenak. Bumbunya cuma 5, ya kan bengong. Bikin apaan? Bingung. Mulai dari sekarang. Itu kayaknya kamu 6 deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, kelebihan. Yes. Nasi goreng yang enak dong. Gila, ini bener-bener nggak ada satupun orang yang ngambil 5-5-nya sama. Ternyata cuma pakai 5 bumbu. Aduh, langsung bingung gua, langsung nge-break. Gila. Pak Wawan ini dia ngambil bumbu basic, kalau eksekusinya pas, Enak. saya jamin ini pasti enak. Kalau eksekusinya pas ya Pak Wawan. Siap. Guys, ingat nasi goreng tuh kuncinya juga ada di benar-benar tergoreng dengan rata, bukan hanya nasi yang diaduk-aduk sama bumbu ya. Beda orang biasanya beda adukan nasi gorengnya. Enak nih kayaknya Bu Endang ya. Ya udah pakai cinta, masa iya kagak enak ya? Gila, gue amazed banget sama kalian semua. Ini dengan 5 bumbu aja ya. Semua orang bisa nyiptain hal yang berbeda. Udah pasti ada rasa yang enak dan gak enak. Mau nyoba ya? Apinya kecil banget. Jangan gede-gede, Ya, tak harus gosong. bikin yang juga ya? Terus tukang nasi goreng semuanya salah dong. Masa pakai api gede-gede berarti? Cara saya yang oke tuh. Oh iya, gue juga mau ngingetin 5 nasi goreng yang paling enak itu akan diurutin juga dan akan dapat keuntungan sesuai dengan seberapa enak nasi goreng kalian di challenge yang berikutnya. Make sure platingnya menggugah selera juga. 5, 4, 3, 2, 1, habis. Tepuk tangan untuk nasi goreng kalian semua. Sekarang waktunya kita cobain nasi goreng kalian. Ada yang mau maju duluan? Saya deh nomor 1 ya. Pak Wawan. Oke. Nasi goreng kunyit, cabai rawit merah, bawang putih, kencur, kunyit, sama terasi. Kayaknya lebih satu nih Pak Wawan ingredientnya. Rambut. Nasi goreng ini adalah nasi goreng masa kecil saya. Jadi saya tuh hampir tiap hari dikasih sarapan beginian. Ekspektasinya saya makan nasi goreng kuning ini, saya bisa nostalgia. Mungkin rasanya agak terlalu pedes kali ya. Jadi di tenggorokan tuh bener-bener tajam banget si cabenya itu. Terima kasih ingredient ke-6-nya. Kebetulan saya yang dapat. Ya, ada rambut ya. Padahal tadi saya lihat Pak Wawan sempat numis bumbunya ya. Tapi saya ngerasa kunyitnya ini masih bau langu sekali. Ditambah kencur, itu harusnya kan perpaduan yang roots gitu kan ada pedes-pedesnya gitu. Terus ditambahin lagi cabai lagi, terlalu heavy gitu loh. Jadi kayak kita minum jamu sambil makan nasi jadinya. Don, saya langsung ngedengar komen dari juri, saya langsung don. Yang kedua, Teguh.
Ini simple nasi goreng kampung. Bumbunya saya bawa 5, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai sama kecap manis. Rasa nasi gorengnya, saya inget dulu zaman kuliah nih di kampus, nggak terlalu kenceng, nggak terlalu spesifik. Pakai kemiri itu tepat banget. Itu memang paste basic untuk nasi goreng, bumbunya itu. Buat saya dari bumbu sih sebenarnya udah tepat banget, cuma salah eksekusi aja. Sebenarnya fundamental nasi goreng tuh kita perlu banget, panas si wajannya itu krusial banget. Yang penting dapat chart di nasinya yang bintik-bintik gitu. Itu penting banget untuk sebuah nasi goreng sih. Yang ketiga, Ardi. Ardi. Yang paling gue penasaran jujur, Chef. Ini nasi goreng rica kemangi, saya ada bawang putih, daun jeruk, kemangi, cabai. Ngambil ricanya sih udah pas ya, dengan pedasnya, aromatiknya juga saya suka, balance. Terus kamu pinter karena ini nasinya kan pulen. Iya. Tadi saya lihat sebelum dikasih minyak, nasinya kamu sangrai dulu, baru kasih minyak, terus pas plating kamu nggak cetak. Dari tadi saya lihat semuanya dicetak. Yang udah dicetak jangan dirubah ya, saya diskualifikasi nanti. Buat saya ini pas banget. Makasih, Chef. Enak Ardi, gokil. Iya, makasih Bang Ben. Ini bisa nih dijual di Sambak nih kalau diperfekin lagi. Karena gue suka banget ada kemangi. Simpel lah kalau makanan enak. Makasih, Pokoknya Bang Ben. senyum pasti. Boleh sih kalau dijual, tunggu kabar baiknya dari Bang Iben. Next, Bu Erlina. Ibu Erlina. Ibu Erlina. Bawang bombay, terus cabai merah dan cabai rawit, terus ada margarin dan minyak wijen. Saya jadi ngerasanya cuma nasi butter aja sih. Nasi butter yang dikasih cabai di atasnya itu. Ya. Di challenge yang pertama ini, Bu Erlina, saya ngerasanya kayak Bu Erlina masakin untuk anak-anak buru-buru biar anaknya nggak kesiangan untuk masuk sekolah. Jadi saya nggak ngerasain apa-apa. Pertama sih pasti agak nyes gitu ya. Tapi setelahnya saya merasa, wah ini mesti didengar juga. Ya tadi yang saya bilang, segala sesuatu kritikan bagi saya itu untuk membangun saya nanti ke depannya lebih baik lagi gitu. Satria. Salah satu yang gue nggak sabar juga nih. Ini nasi goreng kecombrang, saya pakai cabai merah, kecombrang, bawang merah, bawang putih, sama minyak wijen. Kamu udah ngambil ingredient yang bagus, tapi eksekusinya nggak maksimal. Jadi saya nggak dapet good impression buat nasi goreng kamu. Mungkin sih kecombrangnya gue ngerasa agak kurang pede rasanya. Kayak masih ngumpet-ngumpet gitu kecombrangnya. Saya tadi penasaran sama rasa nasi goreng kamu ketika saya lihat proses masaknya tadi, Satria. Karena kamu satu-satunya peserta di sini yang menurut saya tadi temperatur pan-nya tuh tepat gitu. Kalau dengan komentar itu saya kecewa sama diri saya sendiri sih. Karena gagal mengeksekusi nasi goreng itu dengan baik. Katanya ini paling enak sih. Iya. Wih, udah tahu dia. Silakan Bu Endang, maju ke depan. Makan ya nak ya, apa yang disajikan. Maman tuh masak ya, tanggal bulan, harap maklum. Tuh. Siap. Ini Konsepnya, konsepnya cetak miring. Cetak miring, cinta miring. Dan kalau jam 12 dia pas di tengah dia. Nah tuh saya tahu. Nasi goreng ala saya lah, buat anak-anak biasanya yang ada aja. Kadang nggak pakai bawang, kalau lagi nggak ada bawang. Tadi katanya nasi goreng kampung. Iya, kampung pokoknya, pakai cinta. Makanya nak ya, yang banyak. Saya minta uang jajannya deh, Bu. Tanggal bulan, tanggung. Nanti saya bilang kurang enak dimarahin. Iya, marahin lah, enak kan? Di mana-mana emak itu bilang enak, ya kan? Makan yang ada. Ya udah, enak. Tapi kan kadang anak suka bohong. Oh betul. Silakan diterjemahkan sendiri. Nasi gorengnya aneh. Iya. Jadi rasanya itu kalau ini dibilang nasi goreng kampung, saya bingung kampung sebelah mana ya. Ya. Iya juga sih bener emang aneh, saya aja yang ngerasa aneh, apalagi Dewan Juri. Silakan Glenn yang ada di ujung. Buset. Waduh. Nih dari Pakai kuah. Ini nasi goreng. Licin banget kayak pantat bayi. Terinspirasinya nasi goreng apa? Nasi goreng nyemok. Enggak, tadi bilangnya nasi goreng kayak Singapura ya. Ini sih lebih kayak ke Wuhan sini.
tadinya gue tuh mau bikin nasi goreng Singapura gitu kan. Ternyata malah jadi nasi goreng Timur Tengah, berminyak banget. Aduh. Ini perlu close up sih ini. Ketuban pecah. Ini kalorinya gede banget ini. Wah, ini harus kardio dia habis ini. Dapat apa ya tadi bahannya? Bawang merah, bawang putih, mirin, wortel, dan Cabe. Glenn, enggak. Enggak, saya no comment. aduh, Chef Norman kayaknya takut panas dalam deh kayaknya. Cobain dikit lah, Chef. Ampun, ampun. Tadi kan gue bilang, gue nggak suka nasi goreng wortel. Nih masakan ada baiknya. Makin meyakinkan gue nggak suka nasi goreng wortel. Sumpah. Tapi tadi lu cobain. Cobain. Enak. Di mulut saya. Aduh. Saran saya sih kamu jangan dengar komen saya sih. Oh, Chef, buat masukan, Chef. Nih saran gue. Mending hari ini lu nggak perlu masukan. Atau lu tetap mau dengar? Tetap mau dengar? Hah? Iya. Hobi kamu apa aja? Hobinya sebenarnya main biliar, Chef. Terusin main biliarnya, jangan masak. Tenang ya, Chef ya. Gue bakal balik lagi nunjukin masakan gue ke lu. Silakan Rika maju ke depan. Bumbunya bawang merah sama cili padi. Sama terasi gitu aja. Ini kecombrang yang ini dimakan? Enggak, Oh enggak. hanya plating aja. Tadi saya lihat prosesnya. Tekniknya tadi juga pas goreng, pas ngewoknya itu salah. Kondisi nasinya itu pulen, bukan nasi perak yang khusus untuk nasi goreng. Kesalahannya di mana? Tadi Bu Rika tekan-tekan nasinya. Untungnya rasanya lumayan lah dibanding sama yang lain tadi saya cobain. Ya, jadi Saya agak sedikit beda ya. Buat saya nasi goreng is nasi goreng. Jadi secara tekstur salah. Tanpa Rika menaruh kelopak-kelopak bunga itu udah visually udah kelihatan banget kecombrangnya di nasinya. Gitu. Dan rasa juga bukan yang tidak under season, bukan yang well season. Jadi masih ngambang aja. Itu sih biar cantik, Chef. Masa nggak ngerti masalah platingan? Komentar kayak gitu aja sih bagi saya biasa aja. Rizky. Lagi bad day nih. Ini udah percobaan yang kedua. Tadi yang pertama tuh karena emang salah masukin nasinya karena pennya kurang panas. Akhirnya udah tadi waktu sisa 8 menit saya buat ulang. Pakai bawang merah, bawang putih, daun jeruk, kecap asin, sama minyak wijen. Rasa kecap asinnya terlalu strong banget sih. Bener-bener langsung nusuk. kalau saya jelasin lagi tekniknya sama lah pasti panjang, ntar kuping kamu panas. Pokoknya nggak enak. Kecap asin sama bawang putih doang rasanya. Padahal ada daun jeruk. Saya juga nggak ngerti itu daun jeruk atau ulet bulu di atasnya. Oh tapi dihias loh, dibentuk. Ya. Oke, yang terakhir semoga enak. Leli, boleh maju ke depan. Itu nasi goreng daun jeruk, bahan dasarnya bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kecap manis, sama daun jeruk. Leli, ini kamu jadinya jadi kayak nasi dikeringin, permukaan atasnya, dalamnya masih enggak. Untungnya peserta yang lain banyak yang nggak enak, jadi ini bisa dimakan lah ini. Karena kebetulan banyak peserta yang gagal juga membuat nasi goreng, ini salah satu yang kemakan. Karena aku juga sering masak nasi goreng, akhirnya aku bisa menyajikan nasi goreng itu yang sesuai, walaupun memang di bawang putihnya itu over gitu. Jujur, ini sepertinya penilaian yang akan agak sulit. Siapa 5 yang bisa lolos ke babak selanjutnya dan siapa 5 yang akan pulang dari Mas Rasa. Kenapa sulit? Karena banyak yang tidak enak. Jadi kalian lihat masing-masing depan kiri kanan kalian. Berdoa aja semoga punya kalian bukan 5 yang paling gak enak. Kita udah memutuskan siapa 5 nasi goreng yang berhasil lolos. Ini gue umumin dulu siapa 1 yang terbaik dan berhasil lolos ke babak selanjutnya dan mendapatkan keuntungan di babak selanjutnya. Selamat untuk Ardi. Nasi gorengnya sangat enak. Dimasaknya juga pas, bumbunya juga pas. Keren Ardi. Ya emang harusnya saya menang, apalagi komentarnya yang lain jelek-jelek.
Saya doang yang bagus dari 9 orang. Yang pertama, pulang dari Mas Terasa. So sorry untuk Bu Endang, harus meninggalkan Mas Terasa. Yang kedua, so sorry Pak Wawan, harus meninggalkan Mas Terasa Pak Wawan. Pak Wawan. Thank you. Yang ketiga, silakan Glenn, boleh meninggalkan Mas Terasa. No hard feeling ya? Bingung. Sampai ketemu pas saya udah jago ya. Oke, siap. Bener ya? Siap. Sampai ketemu pas udah jago. Oke. Siap. Pokoknya note nih untuk Chef Don Chino nih ya. Gue bakal balik lagi, gue bakal masakin lu yang lebih enak lagi. Orang keempat yang harus meninggalkan Mas Terasa, Bu Erlina, boleh meninggalkan Mas Terasa. Terima kasih Bu Erlina. Thank you Bu Erlina. Rizky, boleh lepas apronnya dan meninggalkan Mas Terasa di sini. See you Rizky. Selamat untuk kalian 5 orang yang udah berhasil ke challenge berikutnya. Sekarang waktunya untuk challenge kedua. Silakan maju ke depan semuanya. Tadi Ardi kan bikin nasi gorengnya yang paling enak, sehingga Ardi punya keuntungan di challenge yang kedua ini. Baik. Di mana challenge kedua ini akan ada 3 orang yang tereliminasi, tapi karena keuntungan Ardi, silakan Ardi boleh maju ke depan dulu. Silakan, Di. Terima kasih. Di challenge kedua ini kita udah menyediakan 5 protein dan 5 bumbu utama. Keuntungan yang Ardi dapetin, Ardi bisa milih pertama, dan Ardi juga yang nentuin untuk Rika, Satria, Teguh, dan Leli harus masaknya dengan protein dan bumbu apa. Sebelum tentuin punya lo, tentuin dulu punya yang lain nih. Silakan tentuin buat Rika, dia harus masak apa? Rika cumi. Cumi, oke. Dan bumbunya? Taranis. Oke. Rika dan yang lain, make sure proteinnya itu jadi bahan utamanya dan bumbu utama ini juga jadi faktor utamanya juga. Next, Leli. Leli sukanya masak apa? Proteinnya? Ikan. Ikan. Dia suka ikan. Ikan saya. Dia mau ngambil ikan nih. Ya udah berarti Leli apa? Leli paru. Ya udah mau nggak mau Leli. Paru cinnamon. Silakan dapat bumbunya. Ini bocoran dari yang kemarin Iya. nih. Yang bahannya susah justru yang menang. Iya. Iya, bener. Kemarin gitu. Kemarin gitu. Bahannya gampang, ngidenya banyak, jadi kalah. Teguh, sukanya masak protein apa? Ikan. Ikan juga? Dia biar gak dikasih ikan. Oh, kayaknya dia nih main reverse psychology nih. Diputer-puter nih. Teguh ikan aja, nggak apa-apa. Hah? Ikan. Serius? Iya, asih. Ini beneran yang lu mau? Oh iya. Bumbunya? Andaliman. Wah, cocok tuh. Kalau pas sih itu bagus tuh harusnya. Itu baik dong ya, ngasih Iya, ikan itu bumbu baik andaliman banget. Kayaknya dia mikir gue nggak bisa ngelakuin eksekusi si bahan-bahan itu. Next, Satria. Satria udang. Udang? Udang. Serius? Iya, saya ayam. Iya, serius, Chef. Nggak apa-apa. Satria, kalau nggak enak sih kebangetan kamu, Sat. Udangnya dipakein kecombrang atau jinten? Jinten. Dan lu sendiri memilih ayam kecombrang. Sebelumnya anggap saya sebagai saingan, cuma salah target aja. Ternyata saingannya bukan saya. Kan ada Bang Teguh di sana. Ya, saya sih pilih itu biar yang lain kesusahan. Di depan kalian udah ada bumbu dan protein yang dipilihin sama Ardi. Teguh, ini dapat ikan dan andaliman. Kalau katanya Chef Don, ini anti gagal. Setuju nggak? Setuju. Berarti pasti enak ya? Harus enak. Oke. Dan Rika, waktu untuk kamu masak cumi ini dan semuanya yaitu 60 menit. Jadi make sure 60 menit ini digunakan secara maksimal, diatur sebaik-baiknya. Kalian boleh pakai bumbu yang ada di sana juga, tapi ingat, protein dan bumbu yang ada di depan kalian itu harus jadi utamanya. Waktunya dimulai dari sekarang. Oh, ini nih. Ini yang gue paling penasaran dari tadi. Jujur nih, kalau gue di Sambak, paru tuh salah satu menu yang harus gue pesen. Karena gue demen banget sama paru. Bakal gimana nih Teguh ikannya? Pesmol. Ini mereka pada balas dendam. Tadi dibatasin 5 bumbu kan. Iya. Sekarang lihat nih bumbu banyak, bisa enak banget nih masakan gue. Kamu dapat udang, itu tuh kayak kamu lomba naik tangga. Kamu udah 5 anak tangga lebih dulu. Berarti antara udah pasti menang atau mungkin pas di tangganya kepleset. Nah, Balik kemarin. lagi ke bawah. Paru hitam balado. Wah,
enak nih kayak yang di Palu hitam balado. Tadi Chef Don bilang ke gua paru dengan waktu 60 menit yang challenging ya? Iya, karena kalau masih ada silver skin-nya, ketika dia kena panas, dia akan mengeras tuh, ngikat semuanya. Saya pengen makan paru yang enak, bukan yang kayak sendal ya. Kenapa kamu pilih nila instead of milih gurame? Kayaknya nila lebih cocok deh ke small awalnya sebelum saya coba ini. 10 menit lagi. Masih banyak waktunya, tetap konsentrasi. Guys, make sure 10 menitnya dipakai sebaik-baiknya. Gila. Jujur semuanya terlihat enak. Leli, 10 detik. Itu beneran naruh kayak gitu? Warnanya jadi kayak gitu loh. 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangan. Oke. Leli bingung. Rika, bawa cuminya ke depan. Oh. Cuminya sama dimarinasi dengan jeruk nipis biar amisnya hilang. Untuk masukin ke kuahnya itu belakangan karena biar nggak alot. Bunga lawangnya ke highlight. Kuahnya itu sebetulnya sedikit kurang seasoning. Cuminya ini slightly mau menuju ke keras, rubbery. Secara kesatuan itu tidak punya body gitu loh. Namanya kita bikin sup itu kita perlu banget rasa kaldu. Dan cuminya menurut saya, untuk saya pribadi, saya lumayan concern soal seafood, ini udah overcooked. Satria, boleh maju? Ini udang cabai garam dengan olahan rempah jinten. Bumbunya cabai garamnya ini saya campurin pakai cengkeh, pala sama jinten. Saya chopper dulu sampai halus, saya ulek lagi. Baru saya campurin di udangnya. Si udangnya itu, misalkan goreng tepung gini, gue lebih suka kalau dia dikupas. Udah kena tepungnya, terus kena si kulit udangnya lagi, jadi agak nggak enak gitu pas digigit. Pedes banget. Udangnya juga, kan tadi kamu goreng tepung, terus kamu toast lagi, jadi soggy. Ya crispy-nya hilang. Dengan waktu 1 jam, kamu nggak kupas kulit, dengan kamu goreng pakai tepung, kelihatan banget kayak cook yang males gitu. Apa ya, kayak nggak ada effort kamu ikut kompetisi gitu. Buat saya, kamu hancurin udangnya udah. Jujur, rempah yang paling terasa di mulut saya itu cengkeh sama cabai rawit. Iya, bukan jinten. Menurut saya lebih salah sendiri karena itu bumbunya kurang halus, rempahnya kurang halus dari mulai cengkehnya sampai jintennya juga agak kurang halus. Ardi dengan ayam kecombrangnya. Oh. Namanya ayam masak asam pedas kecombrang, chicken bibie, ayam bibie. Berubah ya namanya ya. Iya, tadi nggak ada ayam pandan. Woku. Daun pandan. Woku kecombrang. Oke. Bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, serai, daun jeruk. Tadi kayaknya kamu bikin potato chips mana? Melempem. Iya, Seth, nggak ada mandolin. Oh, jadi kalau bikin potato chips harus pakai mandolin. Kalau nggak ada mandolin nggak bisa jadi potato chips. Iya, Seth, soggy, Seth. Berarti di dunia ini tercipta dulu mandolin baru potato chips. Iya. Ayam kamu tuh saya tadi ekspektasinya lebih tinggi dari ini sih, taste-nya. Saya pikir secara look berantakan gitu, kayak nanti makan tuh di pinggir-pinggirin ngeganggu. Saya pikir ini yang kamu kuasai, end up dengan ayam kamu keras. Kamu kan pernah kerja di restoran, apalagi kamu kenal sama teman saya juga. Chef kamu kan dulu di sana kan? Dan saya nggak yakin dia ngajarin kamu buat matengin, let's say 1 chicken wings, itu lebih dari 15 atau 20 menit. Leli, boleh maju ke depan Leli. Seberapa confident sama masakannya? 8,5 lah. Wih. Itu paru balado hitam. Nah, proses kayu manisnya ditaruhnya di bagian mana pas lagi masak paru? Diulek sih, terus dicampur sama bumbu tumis yang lain. Lumayan loh. Soalnya tadi pas saya cobain tuh saya kayak makan antibiotik. Apa jamu brotowali tadi pahit banget. Kan belum di seasoning. Tadi kamu bilang udah di seasoning. Terus terang dari ke semua masakan yang tadi saya cobain, yang bumbunya agak balance, punya kamu. Cuman kamu keluaknya agak terlalu banyak ya? Banyak. Terus parunya masih agak sedikit alot. Aku rasanya enak, tapi si kayu manisnya nggak begitu. Kerasa ya? Karena dia cuma setengah sih dipakainya, nggak terlalu banyak. Oke, dan ini kan si challenge-nya kan paru dan kayu manisnya itu. Bener sih. Jadi nggak ada
nggak ada rasa kayu manisnya yang muncul. Paru lumayan kamu eksekusi dengan benar, hanya butuh waktu berapa lama lagi sedikit aja untuk jadi lebih sempurna. Mungkin kalau saya akan saya potong lebih tipis lagi terus saya goreng kering. Bumbu saya surprisingly suka. Yang jadi kendala buat saya di hidangan kamu ini cuman satu, presentasi. Saya udah punya kata-katanya sebenarnya di kepala, cuman Jangan Keluarin ditahan. aja, Chef, Jangan keluarin. ditahan. Tolong dilepasin. pengen saya keluarin. Iya. Ya, kayak teh kebo di sawah gitu. Hah? Emang sih bener, emang kayak teh kebo. Kaget banget itu, lucu sih, parah Chef Don Chino, parah. Jujur Li, pengen ketawa sih ya. Tapi rasanya kan, yang penting rasanya. Teguh, silakan yang terakhir nih. Ikan dan andaliman. Ya, di semua pakai. Oh, nggak jadi ganti nama sekarang? Sah-sah aja kalau eksekusinya enak sih. Iya. Nggak masalah. Ambil sendiri aja, men. Oke. Oke loh ini masakan kamu. Cuman kamu emang belum pernah ngolah andaliman. Jadi dari tadi saya perhatiin nih kapan dia masukinnya andalimannya. Jadi kamu kayak ragu-ragu. Cuman karena ini masih whole andaliman kayak gini, jadi kalau dimakan tuh bisa dingin-dingin, lama-lama ada sensasi kebas. Tapi untuk rasa dari semua yang saya cobain, ini punya kamu bagus banget. Oke, thank you, Bu. Seandainya andalimannya kamu crush gitu ya, jadi nggak bikin kaget kita kegigit. Ini hampir sempurna makanannya. Ini ikannya nggak ada amis sama sekali, Bu. Iya. Saya tuh nggak suka ikan nila ya. Kemarin saya juga ngomong. Tapi kalau nilanya dimasak kayak gini, saya mau makan. Enak asli ini. Enak banget. Ini enak banget. Well done. Teguh, simple aja. Kalau habis berarti enak. Jadi ini enak. Cuma ribet aja nih. Harus misah-misahin si andalimannya. Nah, sekarang Ardi mulai nyesel ngasih ikan sama andaliman. Andaliman. Suwe lu Teguh, nyesel gua. Emang nih pertama kali saya ngolah andaliman kan, tapi gue yakin gue bisa ngasih yang terbaik buat lo. Dan sekarang waktunya kita untuk memulangkan 3 orang dari Master Rasa. By the way, tadi sebelum ini roll, Ardi bilang katanya pengen dibikin deg-degannya sampai pingsan. Jadi biar kita kayak acara-acara masak yang lain, kita bikin deg-degan. Yang pertama, Ardi. Tadi masak ayam kecombrang. Itu pilihannya Ardi kan? Iya. Dan masakan yang dihidangin udah sesuai kemauan lu juga. Benar? Benar. Kalau gitu, Ardi, selamat! Boleh lepas apronnya dan meninggalkan Master Rasa. Makasih. Oke, Ardi. Sorry Ardi. Iya. Terima kasih Ardi. Cuma tadi sorry banget, ayamnya itu harus menjadi utama. Ya. Kalau nggak muncul. Sayang banget. Kalau dapat keuntungan itu dipakai baik-baik. Iya. Chef, makasih Chef. Kita ke deg-degan yang kedua. Satria, mohon maaf. Silakan meninggalkan Master Rasa. Thank you Satria. Ini tiga-tiganya sulit ini menentukannya. Biar lebih gampang, kita panggil dulu yang tadi menyediakan masakan paling enak dan berhasil lolos ke 8 besar. Teguh tadi masak ikan dengan andaliman. Maka dari itu, tepuk tangan karena Teguh berhasil lolos ke 8 besar. Sisa 1 spot lagi antara Leli dan Rika. Dan yang berhasil lolos ke 8 besar adalah Rika. Boleh lepas apronnya karena Leli berhasil lolos ke 8 besar. Selamat Leli! Leli, selamat apron untuk lanjut ke 8 besar. Teguh, kamu juga berhasil lanjut. Ya, semangat buat teman-teman yang masih lanjut. Lebih semangat lagi berjuang. Make sure di 8 besar kasih yang maksimal karena udah ada 6 orang yang nunggu di sana. Udah nggak main-main lagi, nggak boleh ada kesalahan lagi, harus ngasih yang paling enak. Untuk kalian semua, jangan lupa ditunggu episode berikutnya. Kita akan masuk ke 8 besar Master Rasa. Let's go!